mabrur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sholli fal yusolli bukan hendaknya dia sholat, tapi maksudnya hendaknya dia mendoa. Tapi kalau nggak puasa, fal yat'am. Jika nggak puasa, hendaknya datang makan. Jadi ikut makan itu termasuk berpahala. Walaupun mungkin saya besok hari Sabtu ada di luar, ya, tapi mudah-mudahan setelah kajian subuh bisa ikut bergabung insya Allah. Jadi rahimakumullah. Ya. Jadi maksud daripada hendaknya dia yusolli maksudnya berdoa. Jadi rahimakumullah. Kemudian secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan, perbuatan yang telah ditentukan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini secara istilah. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, miftahus sholah at-tuhur. Kuncinya sholat itu adalah bersuci. Syarat sholat adalah berwudu. Wa tahrimuha takbir. Memulainya adalah dengan takbir. Wa tahliluha taslim. Tahlilnya halnya dengan taslim. Ini perlu kita ulangi. Tahrim itu apa sih? Kita kan di bulan haram. Apa maksud haram itu? Haram itu kita dilarang mengerjakan hal-hal yang tidak layak. Dilarang mengerjakan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Haram. Makanya bulan haram adalah bulan yang kita hormati dan dilarang kita untuk bermaksiat di dalamnya. Maka perempuan di Arab disebut harim. Hadza adhihi harim. Harimun. Ini itu perempuan harim. Maksudnya harim itu ini perempuan harus dimuliakan, tidak boleh disentuh, tidak boleh dilecehkan. Harim. Walaupun maksudnya harim itu ini istri atau anak atau apa. Harim ya, sesuatu yang terhormat. Kalau tahrimuha takbir, sholat itu haramnya dimulai dari takbir. Maksudnya haram bergerak, haram bicara, haram makan, haram minum dimulai dari takbir. Allahu Akbar. Wa tahliluha halalnya diakhiri dengan taslim. Kalau ingin minum, ingin makan, ingin bicara setelah salam. Wa tahliluha taslim itu maksudnya seperti itu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang mau haji dan umrah maka menggunakan pakaian ihram, pakaian haram, yaitu pakaian putih itu. Walaupun tidak harus putih, tapi sunnahnya adalah putih, pakai pakaian ihram yang tidak berjahit, ya, diselendangkan, dipakai ada dua kain. Itu pakaian ihram, pakaian yang kalau kita sudah pakai pakaian itu, kita tidak boleh mencabut rambut, tidak boleh mencabut ketek, tidak boleh mencukur, tidak boleh memotong kuku, ya, tidak boleh pakai kopiah. Ya, ya, kalau perempuan sudah tidak boleh menutup apa namanya mukanya. Itu namanya pakaian ihram. Cuman pakaian ihram itu para hadirin tidak semata-mata menggunakan pakaian ihram, tapi harus ada niat. Jadi perbuatan kita nggak ada artinya kalau nggak ada niat. Termasuk sholat. Kalau cuma gini aja, Allahu Akbar, seperti saya lakukan sekarang ini, nggak ada artinya kalau tidak ada niat kepengen sholat. Kan itu. Niat itu dalam hati. Makanya ketika haji, itu pun akan bermakna menggunakan pakaian ihram kalau sudah niat. Makanya pakai pakaian ihram dulu dari Jakarta, dari Soekarno-Hatta, ataupun memakai pakaian ihram di tengah-tengah, di atas pesawat sebelum memasuki mikot, ya. Kalau dari Indonesia zalam lam, ya. Di mikotnya itu di situ. Maka ada pengumuman 5 menit lagi, 10 menit lagi, Bapak dan Ibu sekalian, para penumpang akan memasuki mikot. Harap menggunakan pakaian ihram, berniat dan menggunakan pakaian ihram. Ketika kita menggunakan pakaian ihram dari Jakarta nggak ada maknanya. Mau tutup kepalanya pakai pakaian ihram, mau gunting kuku, ya, mau apa, potong rambut, ya. Kalau masih di Jakarta nggak ada maknanya. Itu hanya pakaian seperti pakaian biasa. Tetapi ketika sudah berniat labbaika umratan atau labbaika hajjan atau labbaika umratan illa hajj, ya Allah, saya berniat untuk haji dan umrah, ya, atau haji tamattu umpamanya dari mikot ini, maka mulai saat itu kita berniat, ya, maka saat itu kita dilarang untuk
memotong kuku, mencabut rambut, dan seterusnya. Itu namanya pakaian ihram yang diiringi dengan niat. Itu makna tahrim, ihram, tahlil, halal. Maka disebut dengan tanah haram. Mekah itu tanah haram karena di dalamnya kita haram membunuh buruan, mencabut tanaman, ya, dan lain-lain amalan-amalan tertentu yang dilarang di sana, termasuk bermaksiat, termasuk berbuat tidak baik. Kalau haji termasuk berdebat, marah-marah, itu tidak boleh. Maka disebut tanah haram. Barang siapa yang mengerjakan sholat di tanah haram, maka pahalanya adalah 10.000 kali lipat, 100.000 kali lipat, ya, dibanding dengan sholat di Masjid As-Salam. Kenapa di Masjid As-Salam tidak berlipat-lipat? Karena ini tanah halal. Tanah halal. Tanah halal itu tidak banyak aturan. Kita mau cabut pohon, mau menyembelih ayam, mau berburu, mau apa saja, itu dibolehkan selama tidak dilarang oleh syariat, tapi dibolehkan. Aturannya tidak seketat kalau kita di Masjidil Haram. Makanya pahalanya dikit, karena bebas. Tapi kalau kita di tanah haram, pahalanya banyak, karena banyak aturan di sana. Itu makna tanah haram. Hadirin rahimakumullah. Ya, jadi kita jangan nyebut tanah haram, bulan haram, apalagi tadi takbiratul ihram, pakaian ihram, itu maknanya itu semua yang saya sampaikan tadi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita sudah masuk kepada kewajiban sholat, ya, adalah syariat seluruh umat. Di antaranya adalah Maryam. Maryam diperintahkan untuk sholat. Ya Maryam uqnutini rabbiki wasjudi warka'i marrakiin. Jadi Maryam diperintahkan untuk kunut, maksudnya taat kepada Tuhannya, kemudian sujud, suruh rukuk. Berarti ada sholat pada zaman Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa. Bahkan pada zaman Nabi Ibrahim itu juga sudah ada sholat. Sebagaimana kisah ya pernah kita sampaikan bahwa Nabi Ibrahim tidaklah berbohong kecuali 3 kali. Kan gitu. Ketika mengatakan ini sakim, ketika diajak menyembah berhala, dia beralasan saya sakit, nggak bisa ikut menyembah berhala. Yang kedua, ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala, dia mengatakan yang menghancurkan yang paling besar. Nah, dia berbohong. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika ditangkap oleh seorang raja, dia mengatakan siapa perempuan di samping kamu? Ini saudaraku. Itu 3 kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian waktu itu Nabi Ibrahim ketika istrinya dipanggil oleh raja dan kemudian didekati, Nabi Ibrahim bersolat, bermunajat kepada Allah SWT supaya istrinya diselamatkan. Termasuk menurut riwayat lain Sarah lah yang melakukan sholat, ya, agar ya raja tidak menyentuhnya. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ceritanya secara lengkap. Kita akan menyampaikan apa pelajaran daripada cerita Nabi Ibrahim dan Sarah bersama raja yang zalim ini. Apakah ini Raja Namrud atau tidak? Tidak disebutkan di sini. Nampaknya bukan Raja Namrud, ini raja yang lainnya. Karena Namrud itu yang membakar Nabi Ibrahim. Adapun raja ini tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat apa pelajarannya. Pelajaran daripada hadis di atas atau penjelasannya satu, 3 kebohongan Nabi Ibrahim. Jadi kita memang bahas sholat, Pak. Sholat juga dilakukan oleh umat-umat yang lalu, termasuk Maryam alaihissalam, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Sarah ya alaihissalam, ya. Ini melakukan sholat. Tapi tidak apa-apa kalau kita mengambil faedah daripada cerita ini. Karena cerita ini, cerita di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, berarti dipastikan kebenarannya. Bukan fiktif, bukan omon-omon, tapi cerita benar. Terjadi pada zaman dahulu. Apa penjelasannya? Pertama, 3 kebohongan Nabi Ibrahim. Apakah benar Nabi Ibrahim bohong? Tidak. Kita lihat di sini. Sebenarnya tidak benar-benar bohong dalam makna berdusta untuk menipu, bukan. Tidak berbohong.
supaya kita tidak salah paham. Oh, Nabi Ibrahim aja berbohong, berarti kita boleh berbohong. Enggak. Tetapi lebih kepada takwil atau penafsiran yang diperbolehkan. Ya, diplomasi, bahasa diplomasi. Hampir semua politikus, hampir semua kepala negara mengadakan diplomasi, bukan bohong. Umpamanya, ya, ada seseorang memberikan masukan, wahai Pak Presiden, wahai pemimpin, ya, ini saya berikan saran supaya nanti begini-begini, maka jawabannya iya, sarannya dipertimbangkan. Dipertimbangkan itu bukan berarti diterima, jangan salah paham. Dipertimbangkan itu bisa diterima, bisa tidak. Itu namanya diplomasi, bahasa yang bisa iya, bisa tidak. Karena jarang politikus, diplomat itu mengatakan iya atau tidak. Tapi ya sudah, nanti kita lihat dan seterusnya. Itu bahasa-bahasa diplomasi. Sehingga ya orang yang tidak belajar politik, tidak terbiasa menjadi diplomat atau tidak biasa menggunakan bahasa-bahasa itu, dia akan salah paham. Seperti namanya pertemuan antara kepala negara. Kadang-kadang salah pahami, bertemu salaman belum tentu sepakat. Seandainya umpamanya ya ada seorang presiden namanya Donald Trump pergi ke Timur Tengah, ke Arab Saudi umpamanya bertemu dengan eh, anaknya Muhammad bin Salman, ya, bertemu sebagai tamu, ya diterima. Itu diplomasi. Kita pun kalau orang berkunjung ke rumah kita diterima juga orangnya kan. Bahkan orang kafir pun boleh gitu. Rasulullah SAW itu menerima banyak tamu dari orang kafir juga. Bahkan menerima tamu yang Abu Sofyan, gubernur Mekah, yang waktu itu ketika kota Mekah dikepung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 10.000 pasukan, Abu Sofyan datang diplomasi, datang untuk melobi supaya tidak ditangkap, supaya Mekah jangan dihancurkan dan seterusnya. Diterimalah Abu Sofyan di hadapan Rasulullah SAW dan dihormati. Maka ketika ada seorang presiden Amerika datang ke Saudi Arabia, bukan berarti ditolak, diterima. Apakah isi perjanjian kita tidak tahu, tapi itu bahasa-bahasa diplomasi. Ya, kemudian juga ada pertemuan dengan presiden baru terpilih di Suriah Ahmad Syara. Bukan berarti Suriah kemudian tunduk ke sama Amerika, belum tentu seperti itu. Bertemu biasa, salam. Walaupun di situ ada kesepakatan-kesepakatan, ya, umpamanya Suriah yang dulunya di apa namanya di embargo ekonomi diangkat embargonya. Kesepakatan-kesepakatan yang kita tidak tahu antara mereka. Ya. Kesempatan mereka. Ini kan banyak narasi di media sosial yang kemudian seakan mereka tahu apa di dalamnya. Kita nggak tahu. Yang penting ya para pemimpin itu tahu untuk maslahat mereka, maslahat rakyat mereka, khususnya maslahat umat Islam. Ya. Itu mereka tahu daripada kita para hadirin mahkamah. Maka kita tidak boleh kemudian menghukumi atau menafsirkan sesuatu yang sebenarnya kita tidak tahu hakikatnya. Kecuali kalau kita adalah analis politik, itu lebih ilmiah. Oh mungkin ini, itu bisa benar, bisa salah. Analis politik. Dan kalau kita orang awam, ya mendingan kita membaca dulu, melihat, membaca, mendengar, barulah kita memutuskan. Jangan menghukumi orang dari sisi lahirnya saja. Orang salaman bukan berarti dia tunduk. Orang salaman bukan berarti dia damai. Orang salaman bukan berarti dia teman. Ya, itu namanya bahasa diplomasi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya ketika mengatakan saya sakit bukan berarti dia sakit beneran. Kita lihat di sini ya. Sesungguhnya aku sakit. Maridun. Artinya apa? Mempunyai 3 penafsiran. Penafsiran pertama apa? Maksudnya ia akan menjadi sakit di masa depan. Karena dalam bahasa Arab, ana maridun. Ya. Ini ism ya. Ini maridun sakit.
Ini kan kata benda, bukan kata kerja. Itu bisa menunjukkan masa depan saya sakit. Ke depannya mungkin saya sakit. Bisa seperti itu. Kan dalam bahasa Arab, ya, ism fa'il, kata sifat aktif sering digunakan dalam makna masa depan. Contohnya di sini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Surat As-Saffat 99. Sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Sesungguhnya saya pergi apa? Bisa sekarang, bisa ke depan. Saya akan berhijrah. Maksudnya Daib ini berhijrah dari Irak ke Palestina atau dari Palestina ke Mesir. Ini zahibun ila rabbi sayahdin. Masih Nabi Ibrahim. Ini dalam cerita korban ya, surah As-Saffat 99, 100 ya, 101 sampai seterusnya itu adalah cerita bagaimana Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Ada dalam surat apa, Pak? Dalam surat As-Saffat. Surat ke-37. Ya. Itu ayat 99, 100, 101 menceritakan tentang proses penyembelihan, proses mimpinya. Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, apakah mau disembelih? Kata Nabi Ismail, silahkan kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ya, ini dalam surat Saffat. Mumpung ini musim haji, jadi sangat relevan sebenarnya kalau kita cerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan cerita tentang surat As-Saffat 99 ini. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya saya akan pergi kepada Tuhanku. Artinya dzahibun akan pergi di masa mendatang. Jadi Nabi Ibrahim enggak berbohong. Saya sakit, iya. Sakit di masa mendatang. Yang kedua, maksud sakit di sini adalah penyakit secara maknawi. Saya sakit hati. Kan boleh. Saya sakit hati. Kenapa? Karena semuanya nyembah berhala. Pada berhala itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan manfaat. Kok disembah? Saya sakit hati. Jadi katakan, ayo Ibrahim kita ikut perayaan nyembah berhala. Enggak, saya sakit, lagi sakit. Sakit hati. Sakit pilek. Sakit meriang. Nah, itu dibolehkan. Diucapkan dan tidak berbohong karena sakit maknanya umum. Ini yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga kebohongan Nabi Ibrahim itu bukan kebohongan hakiki, itu hanya bahasa diplomasi. Bisa juga dikatakan saya sakit sedih dan duka atas kondisi kaumnya menyembah berhala. Hadirin rahimakumullah, kenapa Nabi Ibrahim harus mengucapkan seperti itu? Karena dia dalam posisi lemah. Diucapkan oleh Nabi Ibrahim agar tidak ikut dalam perayaan syirik, ya. Karena ini adalah alasan strategi untuk menghindari kemungkaran. Ada dua kan, ikut menyembah berhala pada perayaan itu atau tidak ikut. Kalau tidak ikut alasannya apa? Kalau alasannya tidak benar, nanti dituduh macam-macam. Mungkin dibully oleh kaumnya, mungkin dipukul oleh kaumnya karena menyelisih kebiasaan kaumnya. Maka satu-satunya jalan keluar dari masalah ini maju salah, maju kena, mundur kena. Jadi gimana? Udah pertengahan dia diplomasi mengatakan saya sakit, nggak bisa hadir. Tapi sakitnya bukan sakit yang dipahami oleh orang yang mendengar, tapi sakit yang dia pahami oleh Nabi Ibrahim. Dan ini namanya tidak berbohong. Jadi selesai Pak ya. Jadi Nabi Ibrahim sebenarnya tidak berbohong beneran. Untuk satu itu. Yang kedua, bahkan patung besar merekalah yang melakukannya. Apakah Nabi Ibrahim bohong? Ini patungnya ini yang melakukan. Tidak berbohong. Kenapa? Karena maksudnya adalah patung itu jika bisa bicara, maka dia bisa menghancurkan patung-patung kecil lainnya. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, jika dia bicara, dialah yang menghancurkan. Jika dia tidak bisa bicara, berarti dia tidak bisa menghancurkan patung-patung yang lain. Itu bahasa sindiran kepada kaumnya. Loh, kaumku. Itu loh, kalau seandainya patung ini benar-benar Allah, benar-benar Tuhan, mestinya dia bisa menghancurkan
Patut yang lain. Nyatanya dia tidak bisa bicara, maka tidak bisa menghancurkan. Jadi sindiran kepada kaumnya bukan berarti dia bohong. Berikutnya apa? Ucapan disampaikan secara sindiran dan dakwah kepada kaumnya. Sebagaimana begini para hadirin rahimakumullah. Terus saya sampaikan di sini juga tambahan dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 74 hingga 82. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 74 hingga 82 menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengatakan kepada bintang, ini Tuhanku, kepada bulan, ini Tuhanku, kepada matahari, ini Tuhanku. Para hadirin jangan disalahpahami. Kalau Nabi Ibrahim menyembah bintang, menyembah bulan, dan menyembah matahari. Salah. Hampir seluruh ahli tafsir mengatakan itu bahasa diplomasi menyindir kaumnya. Weh kaumku, seandainya bintang ini ya ini tidak tenggelam, maka saya akan menyembah bintang ini. Tapi ternyata bintang itu tenggelam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, la uhibbul afirin, saya tidak suka yang tenggelam. Tidak cinta yang tenggelam. Begitu juga ketika bulan muncul, wah ini lebih sinarnya lebih baik, ini Tuhanku. Tapi ketika tenggelam, saya nggak akan menyembah yang tenggelam. Ketika matahari, wah ini lebih besar. Oh, berarti Tuhan ini Tuhan yang lebih besar. Berarti ini Tuhan. Maka ketika tenggelam, udah saya nggak merayakan, tidak akan menoleh kepada Tuhan yang tenggelam. Itu maksudnya menyindir kaumnya, Pak. Bahwa itu bukan Tuhan karena tenggelam. Juga menyindir kita, umat Islam sebenarnya, Pak. Apa? Kadang kita ini mencintai secara berlebihan makhluk yang makhluk bukan hanya bintang, bukan hanya bulan, bukan hanya matahari, tapi makhluk-makhluk di sekitar kita, termasuk kita sendiri juga tenggelam. Kalau kita mencintai seseorang, bukankah seseorang itu juga akan tenggelam? Ya, tenggelamnya mati, tenggelamnya sakit, tenggelamnya ketika sudah nggak bisa apa-apa. Siapa aja, termasuk orang tua kita, termasuk istri kita, suami kita, anak kita, tetangga kita, pemimpin kita, semuanya akan tenggelam dari bumi ini. Yang yabqa hanyalah Allah, al-baqa lillah. Kalau orang Mesir, dosa di Mesir, ada orang meninggal dunia, maka yang diucapkan al-baqa'u lillah. Yang kekal hanyalah Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu diulang-ulang Pak ayat kursi. Allah itu maha hidup selamanya. Tidak ngantuk, tidak tidur. Ya, tidak mati. Ya, Allah. Makanya itu tauhid sebenarnya. Nabi Ibrahim itu bapak tauhid. Bapak tauhid. Nanti khutbah Idul Adha temanya adalah Ibrahim, bapak tauhid. Ibrahim, pembawa bendera tauhid. Ya. Mungkin saya nggak di sini di perumahan tetangga sana di Puri Gading insya Allah. Itu judulnya seperti itu. Nabi Ibrahim, bapak tauhid. Kenapa? Karena dia mengajari tauhid dari tadi ketika menyembah matahari, menyembah bulan itu menyindir kaumnya termasuk yang ini. Ada waktu yang berikutnya yang terakhir ini dia adalah saudara. Mengatakan bahwa Sarah. Sarah ini siapa Ibrahim? Ini saudaraku. Bohong enggak? Enggak. Karena maksudnya saudara seiman. Kan kalau di Indonesia kita ada 3 persaudaraan. Ini yang buat siapa enggak tahu. Bisa setuju, bisa tidak. Ya, ada namanya ukhuwah Islamiyah. Ya, saudara seiman. Ya, ukhuwah Islamiyah. Ada saudara watoniyah, saudara setanah air. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, saudara semanusia. Silakan itu bahasa diplomasi. Artinya kan, ini bukan saudara kandung. 10 tambahin 1, 4 saudara kandung. Ya, saudara sebapak, saudara seibu, dan seterusnya. Ya. Bisa juga ini saudara saya, sekakek.
Karena kita anaknya Nabi Adam. Jadi kita itu saudara. Semua bapak kita satu, yaitu Nabi Adam. Atau kalau mau lagi, lebih turun lagi, saudara kita satu, yaitu anaknya Nabi Nuh, yang namanya Yafis. Karena Yafis itu orang tuanya Asia. Orang tuanya orang-orang Asia. Kalau Ham itu orang tuanya orang Afrika. Kalau Sam orang tuanya orang Amerika dan orang Arab, maka dinamakan paman Sam. Nah, dan seterusnya. Nah, itu anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Nanti kalau turun-turun lagi bisa kita terusin. Bapak kita itu satu PMI ini Pondok Melati Indah, bapaknya satu sebenarnya. Cuma nggak kita telusuri. Maka ini saudara-saudara saya semuanya, saudara-saudara sekalian, memang saudara kamu, saudara-saudara sekalian, memang saudara, iya saudara, saudara seiman, saudara sekakek, entah kakeknya siapa. Ya. Kalau mungkin lagi saudara setanah air, saudara sesama manusia, ke teman yang bukan satu agama dengan kita anggap juga saudara, saudara semanusia. Itu bahasa-bahasa diplomasi. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan sama istrinya, ini saudaraku, ini enggak bohong. Ini saudara. Karena begini, waktu itu kan raja mengatakan, bahwa undang-undang tidak tertulis, kalau ada orang laki-laki membawa perempuan cantik, maka raja berhak untuk mengambilnya jika dia istrinya. Kenapa? Karena suami dan istri boleh dipisah. Makanya ada mantan istri dan mantan suami. Tapi kalau perempuan cantik itu adalah saudaranya, nggak boleh diambil. Kenapa? Karena saudara nggak ada namanya mantan. Itu aturan raja yang zalim ini. Tahu aturan seperti itu, maka Nabi Ibrahim menggunakan aturan itu untuk diplomasi. Ini saudaraku. Berarti nggak boleh diambil. Walaupun begitu tetap aja saking cantiknya tetap diambil oleh Raja Zalim itu. Singkat cerita, Raja Zalim itu tidak bisa memegang Sarah. Karena sudah memegang, maka tangannya kaku. Sudah memegang, tangannya kaku. Sudah tangannya kaku. Sampai dia mengatakan, ini setan, pulangkan. Nah, kayaknya begitu itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada rahimakumullah. Kita lanjutkan kisah Sarah dan Raja Zalim. Apa pelajaran dari kisah Sarah dan Raja Zalim? Satu, keberanian dan kecerdasan Nabi Ibrahim dalam melindungi istrinya. Ketika istrinya dalam bahaya, jangan polos-polos jadi orang, Pak. Putar otak gimana caranya kita melindungi anak dan istri kita, salah satunya dengan bahasa diplomasi. Yang kedua, keimanan dan kesucian Sarah yang dijaga oleh Allah dari sentuhan tangan raja yang zalim. Tiga, mukjizat doa Sarah. Ada yang mengatakan mukjizat sholatnya Sarah. Karena dia mengatakan dan berdoa kepada Allah, jangan sampai ya tangan raja zalim ini menyentuh badan. Itu mukjizat atau terkabulnya doa Sarah. Ya, mustajab doa beliau. Yang ketiga, Hajar sebagai hadiah. Nah, gitu Pak. Jadi ketika begini Pak, ketika raja nggak bisa menyentuh Sarah, ya, dan dikatakan saking jengkelnya ini bukan manusia, ini setan, lepaskan. Kemudian habis itu udahlah, mungkin dia mengaku salah raja itu secara tidak langsung, nih saya beri kompensasi, diberikan dia namanya Hajar. Jadi Hajar itu ceritanya Pak, itu dari raja yang zalim ini hadiah. Apakah itu budak atau tidak budak saya nggak tahu ya, belum ada keterangan. Ada yang mengatakan bukan. Itu salah satu bangsawan Mesir yang diberikan kepada Nabi Ibrahim supaya berkhidmat kepada Nabi Ibrahim dan Sarah. Orang menganggap sebagian budak. Nah, Hajar ini diberikan kepada Sarah, diberikan kepada Nabi Ibrahim ya, untuk berkhidmat kepada Nabi Ibrahim dan Sarah. Maka Hajar kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Jadi Hajar menjadi istri Nabi Ibrahim dan ibunya Nabi Ismail, termasuk ibunya Nabi Muhammad
Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jalurnya seperti itu, Pak ya. Nabi Ibrahim punya istri Sarah, belum hamil-hamil. Oke. Setelah itu dia ingin digoda oleh raja. Rajanya nggak jadi, justru memberikan hadiah Hajar. Gitu Pak ya. Akhirnya Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim, jadi istri kedua. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim dengan Hajar karena suami istri hamillah Hajar duluan daripada Sarah. Itu ceritanya, Pak. Memang seperti itu. Nanti kalau kita ceritakan, kalau nggak salah pernah saya ceritakan bagaimana proses Nabi Yakub punya anak Yusuf. Masih ingat, Pak? Nabi Yakub punya anak Yusuf. Itu Nabi Yakub kan pertama menikah. Ya, dengan salah seorang anak kiai, anak pamannya. Ya. Tetapi aturannya kalau kakaknya belum menikah, adiknya nggak boleh menikah. Dan Nabi Yakub itu melamar adiknya. Oh nggak bisa, kakaknya juga harus dinikahi. Akhirnya terpaksa dia menikahi kakaknya. Berarti dia menikahi kakek dan adik waktu itu boleh. Gitu. Justru yang dicintainya, siapa namanya adiknya ini malah nggak hamil. Yang hamil malah kakaknya. Yang tidak dicinta, nggak terlalu dicintai, malah hamil. Begitu, itu namanya ujian. Karena tidak hamil-hamil, makanya adiknya ini kemudian meminta Nabi Yakub untuk menikahi temannya atau pembantunya atau apa gitu. Akhirnya dia menikah. Hamil. Kakaknya juga kepengen. Temannya dinikahi Nabi Yakub alaihissalam. Hamil juga. Jadi justru yang hamil 3, Pak, istrinya. Yang dicintainya nggak hamil-hamil. Coba bayangkan. Ujian kan. Akhirnya hamillah istri yang dicintai ini, lahirlah namanya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu lahir terakhir. Setelah itu baru Benyamin. Ya, dalam suatu riwayat setelah melahirkan Benyamin, ini istrinya ini meninggal. Maksudnya ibunya Nabi Yusuf ini kemudian meninggal dunia. Artinya makanya Nabi Yusuf ini memang sudahlah paling kecil sama Benyamin sudah dibully oleh teman-temannya. Yang beberapa pelajaran yang lalu telah kita sampaikan cerita ini. Artinya sama kan kasusnya. Jadi tidak mesti kalau Nabi itu tidak punya masalah keluarga, Pak. Nabi Ibrahim punya masalah, Nabi Yakub punya masalah, Nabi Yusuf punya masalah keluarga. Bahkan masalahnya lebih dahsyat daripada masalah kita. Makanya kalau kita punya masalah keluarga, biasa. Biasa itu. Nabi aja punya masalah. Nabi Muhammad SAW juga punya masalah. Makanya biasa masalah. Termasuk di sini. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah bertahun-tahun, 80 tahun nggak hamil. Makanya beliau itu berdoa sampai 80 tahun berdoa. Yang hamil dulu malah Hajar, umur 80 tahun. Bapak di sini ada yang umur 80 tahun nggak? Masih bisa punya anak. Kalau Allah berkehendak. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam 80 tahun baru punya anak namanya Ismail. Lahir dulu. Ya, barulah lahir anak kedua namanya Ishak dari Sarah umur 100 tahun. Baru punya anak. Kalau nanggap itu cucu, buyut atau anak, ini anak. Luar biasa kan? Ujiannya itu loh. 80 tahun berdoa baru terkabul, 100 tahun baru punya anak. Kita ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan para nabi, para doa. Makanya di situ ya para hadirin, Hajar ini menjadi istri Nabi Ibrahim dan punya anak Ismail, baru Sarah punya anak Ishak. Lah, Ismail ini jalur ke bawahnya itu sampai Nabi Muhammad SAW. Ishak ini jalurnya siapa? Jalurnya Yakub, Yusuf, Musa, Harun, terus sampai hampir seluruh nabi itu dari jalur Nabi Ishak. Makanya para nabi itu kebanyakan dari Bani Israel. Dari Bani Ismail dikit. Hanya beberapa orang, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini rahasia kenapa orang Yahudi, terus saya orang Nasrani dan orang Yahudi tidak suka sama orang Islam. Bukan karena nggak tahu kebenaran, tetapi karena iri dan dengki. Loh, nabi-nabi dari Bani Israel kok terakhir malah
dari Ismail. Padahal Ismail juga pamannya sendiri keponakannya. Jadi Nabi Muhammad itu keponakannya orang Bani Israel. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, anak Yahudi, anak kepala Yahudi, jadi istri Nabi Muhammad SAW namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, kamu itu paman. Jadi masih ada hubungannya. Oleh karena itu, kenapa umat Islam berusaha merangkul orang Yahudi dan orang Nasrani? Karena sebenarnya mereka itu saudara. Orang Islam ingin membenarkan tuh ajaran kamu sudah menyeleweng. Yuk kita kembali kepada ajaran yang benar. Kita itu satu saudara. Begitu kira-kira ajaran Islam. Jadi rahimakumullah. Kita lanjutkan sebentar ya. Dari keturunan Ismail lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Hajar adalah nenek moyang bangsa Arab dan umat Islam. Hajar adalah nenek moyang bangsa Arab dan umat Islam. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim muncul dua anak. Dari dua anak ini turunlah seluruh nabi-nabi. Jadi Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi apa hikmah dari kisah ini? Satu, kejujuran adalah prinsip. Tetapi boleh menggunakan taktik untuk masyarakat besar. Kejujuran adalah prinsip, tapi boleh menggunakan taktik untuk masyarakat besar selama tidak melanggar syariat. Yang kedua, Allah akan menjaga hambanya yang bertakwa sebagai menjaga sarah dari kejahatan raja zalim. Tiga, peran perempuan dalam sejarah Islam sangat luar biasa. Bagaimana Sarah dan Hajar bukan sekedar istri, tetapi memberikan peran. Wabil khusus Hajar. Haji itu kan gara-gara Haji itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara peristiwa Hajar. Nanti mestinya kita kalau kepengen cerita Hajar ini lebih dominan ya. Yang apa itu, Pak? Zam-zam ya karena lari dari Safa dan Marwah. Kemudian Zam-zam keluar karena menghentak-hentak kakinya Nabi Ismail ya. Kemudian kita menyembelih korban gara-gara Nabi Ibrahim AS menyembelih Ismail dan jadi domba itu dalam surat Safa. Ini sejarah peran wanita dalam sejarah. Jadi wanita-wanita kita ini bukan hanya sekedar istri, tapi mereka bisa memerankan untuk merubah sejarah. Awal mula keturunan Arab dan Hajar, inilah rantai nasab menuju Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan hubungan spiritual dan sejarah antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan umat Islam. Jadi rahimahullah, yang terakhir, sholat sebagai bagian dari keimanan Nabi Ibrahim tetap menjaga sholat, mesti dalam keadaan genting tetap sholat. Dengan sholat itulah terselamatkan istrinya Sarah. Walaupun sholat itu sholatnya mereka tidak mesti seperti sholat kita. Maka dari sini hukumnya apa? Dibolehkan menggunakan sindiran ya atau taktik ya yang nampak bermakna lain tetapi maksudnya sebenarnya berbeda. Ini boleh dan bukan kebohongan. Dua, boleh bertawasul dengan amal soleh. Ini penting, Pak. Amal soleh itu tawasul. Jadi kita itu diperintahkan bertawasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya. Wat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah tawasul. Tapi tawasul yang dibolehkan adalah tawasul amal soleh. Tawasul itu supaya kita dekat dengan Allah. Kita sedekah, kita haji, kita umroh, kita berdoa, ya, kita infak, kita silaturahim, itu semuanya tawasul, Pak. Tawasul yang diperintahkan. Termasuk di sini, tawasul yang paling baik adalah tawasul dengan keimanan. Ya Allah, saya beriman kepadamu, maka turunkanlah ya rezekimu kepadaku. Ya Allah, saya yakin dengan agama ini ya Allah. Maka tolonglah saya. Tawasul dengan keimanan kita. Tawasul dengan sholat kita. Tawasul dengan amal soleh kita. Itu salah dibolehkan. Nanti kalau kita ingin bahas Pak, tawasul ini salah satunya cerita. Kapan-kapan kita bahas. Yaitu cerita 3 orang yang terjebak di dalam gua. Karena musim hujan, terus guanya tertutup dengan batu itu bisa selamat karena tawasul. Tawasulnya yang satu dengan berbakti kepada orang tuanya, yang kedua tawasulnya karena takut kepada Allah, walaupun mereka ingin bermaksiat tapi nggak jadi maksiat karena
Takut kepada Allah yang ketiga, tawasulnya karena menjaga amanat uang pegawainya yang dia gandakan, dia investasikan sehingga banyak dan dia tidak mengambil uang sedikit pun dari uang pegawainya itu membuat mereka selamat di dunia sebelum di akhirat. Namanya tawasul. Ada wakil makulah. Yang terakhir, Allah mencukupi kebutuhan hambanya yang ikhlas dalam berdoa dan mengabulkan doanya dengan cara-cara yang luar biasa. Namanya mukjizat atau karomah. Kalau mukjizat untuk Nabi, karomah untuk manusia biasa. Ada wakil yang berikutnya sah menerima hibah dari orang kafir. Jadi nggak apa-apa, Pak. Kalau ada orang kafir memberikan hadiah sama kita, ambil. Dulu ada seorang gubernur non-muslim ya mengirimkan korbannya sapi super. Boleh nggak menerima? Boleh. Dari pejabat yang non-muslim ketika memberikan hadiah korban ke Masjid As-Salam, terima itu sapi korban. Bagi dia korbannya nggak diterima oleh Allah karena non-muslim. Bagi kita boleh makan. Gitu Pak. Jadi bedakan. Bagi dia korbannya nggak sah karena bukan muslim. Tetapi sapinya sah, halal untuk kita makan. Ya bukan sapi korban, ini sapi hadiah. Jadi boleh terima hadiah dari orang kafir. Nabi Muhammad SAW menerima hadiah dari orang Yahudi, kambing itu guling, walaupun kemudian gulingnya itu kambingnya itu dilumuri racun, itu cerita, tapi beliau menerima hadiah dari orang kafir. Kemudian boleh menerima hadiah dari penguasa yang zalim. Salatnya orang-orang dahulu sebelum kedatangan Islam, bentuk dan waktunya berbeda dengan salat dalam Islam. Ini sekilas tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Sarah ketika ingin dizolimi oleh raja zalim ini. Selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pertemuan mendatang kita akan membahas tentang pentingnya sholat dan kapan sholat difardukan, sejarah sholat, dan hukum orang yang meninggalkan sholat, serta seterusnya. Barangkali pada hadirin kalau ada pertanyaan sampai kita sholat suruk, suruknya jam berapa ya? Udah suruk tapi harus menambah 10 menit atau 15 menit. Kalau ada satu dua pertanyaan supaya kita keluar dari waktu terlarang ya. Ya silahkan. Nyono. Ya. Itu kira-kira semata-mata jasa strategi. Ya, baik Pak. Yang lain sekalian satu jawaban supaya singkat. Dari sini belum ada. Biasanya Pak siapa? Pak Rian biasanya nanya. Nggak ada Pak. Silakan. Ya. Mulut itu dimulai dengan dan diakhiri dengan sedekah. Ya. Itu perlu dizaharkan Allah Akbar itu dalam hati karena saya melihat ada yang sepertinya hanya begini tapi terus aslinya nggak dengar ya takbir ya. Ya. Terus yang kedua kan yang saya pahami ya kita orang. Nah, takbir begini di bawah telinga. Ya. Ya. Dia apa tuh rendah di atas. Kadang hanya sekilan di atas. Ya. Ya. Nah. Baik. Satu lagi Pak Giono, silakan Pak. Ya, baik. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, untuk masalah sholat akan kita kaji secara lebih detail. Nanti insya Allah apakah begini, kemudian apakah tadi sholat Jumat dan sebagainya. Cuma kita kan baru mukadimah dulu Pak. Pengertian sholat, sejarah sholat. Nanti insya Allah ya
nanti akan rukun sholat apa 18, kemudian apa namanya sunnahnya sholat, kemudian namanya hayat sholat. Kan kita bahas perbedaan ulama di dalamnya termasuk yang ditanyakan oleh bapak-bapak semuanya ya. Cuma karena sudah ditanya, saya harus jawab dulu. Walaupun nanti kita ulangi lagi. Pertama, Pak Siono dulu tentang masalah kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah sekedar siasah atau wahyu? Kalau saya boleh jawab dua-duanya, Pak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika hijrah, itu bukan sekedar wahyu dan bukan sekedar siasat dua-duanya. Beliau itu seorang nabi, tapi juga seorang manusia. Nabi Muhammad kan mau ditangkap sama orang kafir nih di Mekah, kan mau dibunuh itu. Kan beliau saya nabi, ngapain saya harus berusaha kan enggak. Walaupun nabi tetap berusaha karena beliau sebagai manusia, maka beliau mengatur strategi, wahai Ali, kamu tidur di tempat saya supaya orang kafir mengira kamu saya. Siap ya Rasulullah. Nah, beliau keluar. Ya. Kemudian ya itu pertolongan Allah. Keluar orang pada tidur karena ditaburin pasir itu. Nah, tetapi walaupun Nabi keluar nggak keluar gitu aja, beliau lari ke arah selatan, padahal Medina utara untuk mengelabui orang kafir. Jadi wahyu dan strategi, Pak. Habis itu dia sudah janjian sama Abu Bakar Siddiq, kalau kita mau di Gua Thur. Di Gua Thur sudah ada yang mensuplai apa makanan dari anaknya Abu Bakar yang dua itu. Mensuplainya pun nggak nggak hanya mensuplai, tapi bagaimana jejak-jejaknya itu bisa dihilangkan dengan kambing-kambing yang ada. Maka caranya ke situ dengan mengembala kambing supaya nggak ketahuan orang-orang kafir. Dan seterusnya itu panjang banget Pak masalah hijrah. Strategi yang dibimbing oleh wahyu. Demikian juga Nabi Ibrahim AS sebagai manusia sekaligus Nabi dibimbing oleh wahyu untuk berbuat strategi. Makanya strategi para nabi itu bimbingan wahyu. Berbeda dengan strategi kita. Bisa benar, bisa salah. Itu aja Pak ya jawabannya. Yang kedua, Pak Rian tentang sholat. Pak, rukun sholat itu ada 18 menurut madhab syafi'i di dalam matan Abi Suja. Dan di dalam madhab-madhab yang lain juga begitu. Rukun beda dengan sunnah, beda dengan ayat. Rukun pertama adalah niat. Yang kedua berdiri. Yang ketiga Allahu Akbar takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun. Adapun mengangkat tangan, angkat tangan ini Pak, itu bukan rukun, bukan sunnah, tapi level ketiga. Kalau saya boleh memudahkan untuk menyerangkan mobil, mobil itu rukunnya mesin. Ya. Kalau nggak ada mesin, mobil tidak jalan. Rukun kedua setir, kalau nggak ada setir bagaimana? Jalan. Rukun ketiga ban, banyak 4. Itu rukun. Sunnahnya apa? Kaca. Ya, kaca itu. Kemudian tempat duduk itu sunnah. Bisa kan kita nyupir sambil berdiri. Tapi sunnah. Aksesorisnya, ya spion, ya onderdil, cat, itu aksesoris. Aksesoris itu perhiasan. Ada TV-nya, ada AC-nya. Itu aksesoris. Lah, takbiratul ihram Allahu Akbar itu rukun. Tapi ngangkat tangan ini aksesoris. Makanya kalau ada orang Allahu Akbar sah, tapi nggak nyunah. Sekarang ngangkat tangan, bagaimana ngangkat, makanya bilang Allahu Akbar dikeraskan itu hayah. Kalau Bapak disirikan nggak masalah. Yang penting takbiratul ihram tapi diucapkan Pak, tetap diucapkan walaupun nggak kedengaran orang lain. Jadi mesti Allahu Akbar ganggu tetangganya. Nah, baik. Yang kedua, ngangkat tangan tadi hayah. Jadi boleh orang Allahu Akbar. Kemudian angkatannya di mana? Itu terserah Pak. Mau di sini, ada hadisnya yang lebih kuat begini, mau begini juga nggak apa-apa. Kan gitu. Nanti di mana? Di atas ada yang begini kan Pak. Ada yang begini, ada yang begini. Terserah. Tapi masing-masing harus melihat hadisnya sahih atau tidak dan sunnahnya bagaimana. Tapi itu enggak mempengaruhi keabsahan sholat. Ya, itu Pak ya jawabannya. Nanti soal kita bahas lebih detail. Itu pertanyaan itu kan tadi kan. Yang pertama apa tadi Pak? Itu aja ya. Pak Giono masalah sholat Jumat. Boleh nggak bicara kita tadi?
Oh boleh Pak, minum boleh. Kan nggak sholat, minum. Cuma kalau makan jangan. Maksudnya bukan nggak boleh, tetapi nggak pas. Maksudnya, masuk lagi khutbah Jumat, makan nasi uduk kan nggak pas Pak. Walaupun boleh, walaupun boleh. Boleh itu, ini Pak, boleh itu tidak mesti dikerjakan. Sekarang saya tanya, boleh nggak kita datang ke Masjid As-Salam, ya, pakaiannya pakai pakaian kaos oblong atau pakai kolor. Maksudnya kolor itu menutupi apa namanya pusar sama menutupi lutut. Sah, boleh, tetapi enggak sopan. Loh, boleh itu tidak mesti dikerjakan. Jadi minum Pak, kalau minum masih oke. Bahkan di beberapa masjid itu diberikan minuman gitu ya. Tetapi kalau makan nggak usah. Kalau makan minum saja boleh. Silakan yang haus atau apa diberi minum tidak apa. Tidak membatalkan Jumat. Yang tidak boleh itu justru malah bicara. Bicara tidak boleh. Khotib juga boleh kan minum kalau haus. Itu Pak ya, nanti kita bahas dalam rukun Jumat, apa yang membatalkan Jumat, apa yang tidak membatalkan Jumat, dan seterusnya. Sementara ini pada hari rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar tentang sholat ini sehingga ibadah kita, ibadah sholat kita itu sahih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta berkualitas dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan ilmu dan istiqomah serta keimanan kita. Amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.